di luar ekspektasi ya, apalagi dengan jargonnya yang luar biasa menurut saya. Ya saya sendiri begitu sangat skeptis karena kan problem sekarang banyak dibaca kan. Ya akhirnya tidak punya harap. Kalau sudah masa tidak punya harapan apapun itu lebih berbahaya. Dibikinkan sebesar apapun anggaran, kalau kemudian tidak menjawab dari problem-problem yang sesungguhnya, ya jadi mubadir. Apa yang dinarasikan oleh wali kota hari ini? Ya itulah yang tidak ada sebuah kejelasan menurut saya kan itu ya. Yang kelihatan berjalan itu sebetulnya itu proyek-proyek nasional. Itu program nasional. Terus di daerah apa kan itu? Publik harus tahu. Saya sendiri belum mendengar. Oh itu janji 100 hari. 100 hari itu di media. Ya kalau memang ini bukan ungkapan pimpinan daerah ya mungkin bisa diklarifikasi. Ini yang dia sampaikan. 100 hari yang 4 itu semua nggak terukur. Ya makanya kalau ditagih apa gimana ini kan itu. Jangan gitu sampai kemudian apa benar enggak itu kan sangat dipengaruhi oleh orang-orang tertentu misalnya. Nah ini bahaya juga nih. Ya saya khawatirnya jadi tidak otonom. Ada isu, ada Ibu Suri segala kan. Maksudnya di lingkungan. emaknya Piman ikut cawe-cawe. Ikut cawe-cawe. Ini teh gitu naon. Oh ternyata 3 orang katanya ya yang sudah ngapling project di dinas-dinas. Saya khawatir juga jadi terdowngrade gitu ya. Legitimasinya juga hilang. Dalam situasi ini siapa yang diuntungkan? Pasti ada yang diuntungkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah memiliki pemimpin yang baru. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat Kota Tasikmalaya. Dengan wali kota dan wakil wali kotanya Piman Diki Chandra. Dan hari ini mereka sudah memimpin Kota Tasik hampir 100 hari. Seperti biasa 100 hari kerja itu menjadi patokan bagaimana besutan sebuah pemerintahan itu akan berjalan di kemudian hari. Kita akan membahasnya dengan seorang pengamat, aktivis, pegiat, dan seorang yang pada masa mudanya terlibat dalam pembentukan Kota Tasikmalaya. Dulu saya mengenal narasumber kita ini adalah seorang aktivis Forum Mahkota. Forum Masyarakat Kota Tasikmalaya yang merancang secara teknokratis RPJPD, RPJMD, dan berbagai macam regulasi di dalamnya. Mengawal pemerintahan di awal-awal berdirinya. Beliau adalah Kang Jen Jainuddin. Gimana Kang? Iya, gini kan kalau flashback ke belakang di awal itu kan termasuk juga tatanan good governance karena kan pasca reformasi itu luar biasa nih. Betul. Sehingga proses tatanan itu sudah terkelola dengan baik sebetulnya zaman Pak Bubun kan itu ya. Itu sudah baik lah gitu kan. Termasuk juga tatanan birokrasi bagaimana sebelah untuk melayani masyarakat ya. Dan selaras dengan itu kemudian ya kelihatan ada efektivitas program pembangunan itu. Termasuk juga dalam menentukan prioritas program jelas juga ya. Dan komitmen itu kemudian terbangun dengan ya alokasi yang jelas juga. Bukan karena gini, program pembangunan itu lahir karena berangkat dari masalahnya. Betul. Kan semua, jadi gini, program hadir itu berangkat dari masalah. Dari kalimat masalah dirubah menjadi kalimat program. Jadi jangan bikin program yang sesungguhnya bukan pada masalahnya. Kan itu ya. Nah kemudian juga ketika disasar kekhawatiran sampai hari ini itu kan itu ya. Kita melihat ya saya sendiri begitu sangat skeptis karena kan problem sekarang banyak dibaca kan lewat medsos apapun kan itu ya. Ya artinya begitu sangat terbuka dari problem-problem itu. Tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri ya kelihatannya juga gak kelihatan bagaimana untuk menjawab ini. Ya. Dan yang penting lagi gitu kan bahwa tentang hal ini jangan sampai kemudian juga tidak paham ada problemnya apa kan itu. Saya khawatir juga kan artinya dibikinkan sebesar apapun anggaran,
ya pemerintah kalau kemudian tidak menjawab dari problem-problem yang sesungguhnya, ya jadi mubadir. Ya, dan apalagi kalau berorientasi gitu kan pada sebetulnya gini kan dari aspek normalnya. Kenapa misalnya ada satu bagian ini ada proyek anu kan itu misalnya. Ya sesungguhnya karena harus diakselerasi, dipercepat. Karena sesungguhnya program apapun itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Misalnya. Betul. Kan itu ya. Kenapa kemudian harus ada proyek anu kan itu? Karena kalau secara reguler ini butuh percepatan, maka gitu kan ada diproyeksikan untuk hal itu. Ya, bukan berarti kemudian ini harus jadi rata semua kan itu. Ya tidak seperti itu karena dari kenapa gitu kan ya diputuskan ada skala prioritas ya kemudian yang kedua diorientasikan tentang plafonnya seperti apa kan itu. Nah saya sampai hari ini juga ya artinya kan tidak terbuka akses itu apa sih yang sesungguhnya yang jadi prioritas. Kemudian juga diorientasikan kalau ini harus ada percepatan dalam rangka untuk memenuhi misalnya kan RPJM yang sudah menjadi dokumen publik itu sebetulnya kan itu. Ya, mau berapa persen mengkontribusi dalam proses pencapaian itu kan ini harus jelas. Ya. Kan itu ya. Apalagi gitu kan dengan proyeksi ya tentang janji-janji politik misalnya kan itu pimpinan daerah. Kan itu juga harus terukur. Ya. Oke. Di samping prioritas juga ya harus jelas juga gitu kan timeline-nya juga. Nah ini yang harus dikomunikasikan ya maksud saya jangankan masyarakat di level bawah gitu kan tingkat memahami tentang hal itu. Saya kira juga di tingkat level menengah ini juga kan. Kita masyarakat di tingkat menengah nggak tahu ini arah mau itu, kemana gitu betul. Maksudnya. Prioritasnya mau apa? Mau apa? Karena dari 100 hari kurang ini Betul. belum kelihatan mau kemana. Iya. Ya termasuk juga karena kan mau sebaik apapun program gitu ya. Artinya kan si sumber daya yang mau melakukan ini seperti apa? Teamwork-nya gitu. Ya, ini kayak missing link ya Kang Janjan. Jadi kayak ada putus mata rantai ini. Ya betul. Narasi pembangunan ini setelah ada CK selama 2 tahun itu. Benar. CK itu fokus ke sampah sama stunting gitu aja. Ya. Tidak berbicara dulu ya cita-cita bangun kota kayak gimana, mesejahterakannya kayak gimana, melakukan langkah apa. Kalau ada kurang kita juga kan kritik rame-rame gitu kan. Ini kan kita nggak tahu mau kemana gitu maksudnya. Iya, makanya kalau harus ditreatment dari terus apa gitu. Karena memang ini jadi akhirnya terlalu banyak di problem ya urusan hal itu. Ya walaupun ya kayak gunung es aja gitu ya. Yang nampaknya hal seperti itu kan padahal kalau disasar secara keseluruhan itu banyak hal. Ya. Banyak hal yang sangat prinsip. Yang sangat prinsip. Ya. Yang saya khawatir itu gitu kan ya terjadi skeptis seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya akhirnya tidak punya harapan. Kalau sudah masa tidak punya harapan apapun itu lebih berbahaya. Ya ngeri juga kalau masyarakat semua. Ya nanti partisipasi akan terbunuh dengan sendirinya kan itu ya. Ini aja apa-apaan misalkan. Nah oleh karena itu PR besar menurut saya kan itu ya. Dan harus ada loncatan-loncatan yang luar biasa juga dari pimpinan daerah. Oke. Akang tentu memperhatikan lah ya. Sejak awal pelantikan sampai hari ini. Apa yang terbaca di pikiran Akang? Ini wali kota Piman ini mau apa? Nah, ini juga kan yang maksud saya jadi tidak ada kejelasan juga kan itu. Dan harusnya verbal disampaikan kan tentang harapan bisa jangka pendeknya apa. Termasuk juga ketika dikomunikasikan apakah ini gitu kan ada kesesuaian dengan harapan-harapan masyarakat misalnya. Ya, kemudian dikomunikasikan yang baik juga. Ya, tentang RPJM ini yang harus dicapai seperti apa. Terbebas lah gitu, terlepas misalnya dari 100 hari atau apapun kan itu. Tapi tracksnya itu harus jelas juga. Narasinya apa gitu ya. Nah itulah yang belum sampai hari ini maksud saya. Kenapa tadi disampaikan jangankan masyarakat di bawah gitu.
kelompok menengah saja gitu kan, ya itu kumaha kan gitu. Ya kan kita kalau dulu kan mengenal ya, Pak Yusuf menarasikan penataan kota yang baik, Pak Budi Benar. menarasikan infrastruktur, Iya. Pak Sarip menarasikan kesederajatan gitu Iya. kan, pemerataan pembangunan, Pak Bubun menarasikan pembangunan fondasi kota. Hari ini narasinya yang Akang, nih saya nanya ke Akang karena Akang kelas menengah ya, masyarakat kan tidak tahu. Apa yang dinarasikan oleh wali kota hari ini? Ya itulah. Yang tidak ada sebuah kejelasan menurut saya kan itu ya. Yang kelihatan berjalan itu sebetulnya itu proyek-proyek nasional. Seperti apa? Ya seperti sekarang misalnya ada sosialisasi tentang koperasi merah putih misalkan itu. Oh iya. Tentang apa makanan gizi gratis kan itu. Oh Itu iya. program nasional. Terus di daerah apa kan itu? Lari gitu ya. Ya itu yang ada di billboard itu hanya lari kan itu ya. Ini mau apa gitu, gimana gitu ya. Ya artinya maksudnya kan ada progres lah gitu kan yang bisa dilakukan. Ya termasuk juga ada hal yang dianggap ya itu jadi problem umum juga gitu ya tentang sumber daya. Ya banyak jabatan-jabatan yang kosong. Di PLT kan di mana PLT kan itu. Sampai tingkat lurah, kepala-kepala sekolah aja gitu. Di PLT Banyak kan. di PLT banyak yang dirangkap-rangkap. Ini kan sebetulnya harus secepatnya dituntaskan. Karena kan mereka yang akan jadi usernya juga kan itu. Terus tingkat kontrol, tingkat kendalinya juga seperti apa? Ya kayak gini, kalau ibarat kita mau bikin tim ya, ya maksudnya kabinet lah ya, Betul. Pemerintahan itu harusnya gini, narasinya kita mau bangun apa, ya kan? Kita punya sumber daya apa, Betul. target kita mau kemana, mau dicapai berapa Iya. lama. Contoh, hari ini kan kita lagi seret anggaran sekian ratus miliar lari lagi ke pusat sekarang kan untuk MBG dan lain sebagainya. Iya. Berarti kondisi keuangan kota hari ini tidak seleluasa pemerintahan yang dulu. Betul. Ada sangat keterbatasan, banyak sekali keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Untuk tadi percepatan itu. Nah dengan kondisi ini, menurut hemat saya ya, ini. Ya, tapi nanti akan tanggapi. Kalau hanya sebatas nyusun PLT gitu ya, ini kepala jabatan di OPD tidak lengkap, harusnya diangkat, belum diangkat gitu kan? Iya. Kan itu tidak harus menganggarkan juga kumaha kan itu. Itu kan sangat teknis sekali kan. Betul. Itu sangat teknis sekali. Bukan hal yang prinsip. Betul. Satu soal merit system, keduanya soal efektivitas dan efisiensi tubuh birokrasi. Seharusnya kalau narasinya efisiensi dirampingkan gitu kan, misalkan. Ya betul. Wali kota tuh ngomong saya akan merampingkan ini. Ya, termasuk supaya... juga kan ada ABK analisis beban kerja. Iya. Terus tinggal digunakan aja itu. RPJMD-nya lagi disusun, SOTK barunya disusun gitu Iya, kan. benar. Dengan perampingan misalkan karena duitnya nggak ada. Ya. Nah, Ini termasuk juga isu-isu tentang kedengaran. efisiensi juga harus benar-benar dibuka. Kan itu ya. Dan selama ini misalnya kemarin bahwa Kota Tasik termasuk yang tertinggi juga biaya overhead itu. Sampai di angka 53% kan itu. Ya. Untuk tunjangan. belanja aparatur. Ya. Efisiensi itu kan bukan nyasar pada program-program publik sebetulnya. Ya, Tapi perihal itu yang harus dibuka. Kemudian dialirkan kemana? Diprioritaskan untuk apa? Kan itu. Nah itu saya kira publik harus tahu. Nah sampai hari ini saya sendiri belum mendengar ini efisiensi dari aspek itu, misalnya asalnya dari angka berapa kan itu ya. Ya udahlah untuk 100 hari kerja ini gitu ya. Itu saya bisa diungkap misalnya bahwa ada sesuatu yang dilakukan misalnya tentang hal ini akan dijadikan menjadi belanja publik misalkan itu. Emang RPJMD-nya udah jadi? Ya kan kemarin melalui Musrenbang tentang RPJM kan itu ya. Dan kemarin kan baru ini kan itu ya diputuskan iya. Baruran, wow. Belum jadi. Nah, itu sudah masuk di pembahasan di dewan kan itu. Oh, udah pansus ya. Udah.
Kan gitu ya. Sebetulnya kan itu juga kan ngadopsi ya visi misi wali kota terpilih kan. Iya. Karena itu kan kewajiban untuk diakomodir ya di RPJM itu. Harusnya pas pertama dilantik itu saya akan mempercepat RPJMD supaya itu disahkan. Setelah disahkan supaya efektif, saya akan memperamping misalkan SKPD gitu ya. Ya. Keduanya saya akan. Jadi sekarang ya seremonial kalau begitu wali kota. Ya kelihatannya itu. Hanya seremonial, termasuk juga yang itu kan di media diungkap terus tentang 100 hari kerja itu ya, yang 4 poin itu. Apa itu 4 poin? Dari dari Tasik Pintar kan itu. Apa itu Tasik Pintar? Yang dia yang menyasar gitu kan bahwa untuk mempermudah ya akses masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Kemudian juga tentang satu kelurahan, satu hafid gitu. Terus prosesnya juga sampai hari ini itu dan dijanjikan dalam waktu 100 hari. Ini di media itu terus diungkap ya tentang pelak gitu kan, ya pengembangan ekonomi lokal. Terus seperti apa gitu? Oh itu janji 100 hari. 100 hari itu di media ya, kalau memang ini bukan ungkapan pimpinan daerah ya mungkin bisa diklarifikasi. Ini yang dia sampaikan. 4. Ya 4 hal ini tuh dalam 100 hari kerja gitu kan dijanjikan bahwa itu akan terrealisir 4 program utama katanya. Satu tentang Tasik Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nggak mungkin lah kualitas pendidikan dalam 100 hari. Dalam 100 iya. Ya ukurannya apa? Makanya maksud saya progresnya seperti apa? Minimal ada yang dilakukan lah gitu kan. Iya. Walaupun tidak mungkin dalam 100 hari untuk ya proses capaian itu. Ya mungkin lah orang sekolah juga anak 1 semester. Terus gerakan masyarakat sehat, gemas. Oh iya itu lari mungkin itu kaitannya. Ya mungkin salah satunya ya. Kemarin ngadain event terus lari. Ada pelak pengembangan ekonomi lokal. Ukurannya apa? Ya tahu ini kan itu ya untuk pertumbuhan UMKM dan lain-lain katanya kan itu. Itu dalam 100 hari. Ya maksudnya ada langkah lah yang dilakukan juga seperti apa. Ya itu nggak terukur. Kalau saya ungkapkan tadi kan terukur. Betul. 100 hari ini saya akan bereskan RPJMD. Ya itu. Saya akan bereskan SOTK baru. Saya akan efisiensikan. Saya akan alokasikan anggaran sisanya untuk apa? Anu gitu kan. Kan jelas. Ya termasuk juga itu ya tentang apalagi dengan kebijakan secara nasional kan tentang efisiensi itu. Iya. Ya. Kan salah satu yang didengungkan itu kan bagaimana kan untuk lebih mengoptimalkan sumber daya gitu ya sehingga lebih efisien gitu kan dalam proses itu. Nah misalnya dalam 100 hari kerja itu kan misalnya ada perampingan birokrasi dan lain-lain. Ya, kalau 4 100 hari yang tadi ya 4 itu semua nggak terukur. Ya makanya. Terus kalau ditagih gimana ini kan itu? Emang bisa kita ngelahirin hafid satu orang satu kelurahan dalam jangka waktu 100 hari kan enggak. Betul. Ayak itu ngapalkeun 3 bulan terus hafal Quran. Iya. Ya termasuk daya dukungnya seperti apa maksud saya. Iya. Ya kan ngomongin perangkat yang disiapkan. Perangkatnya seperti apa kan itu ya. Daya dukung sumber anggarannya juga kan itu. Nah itu juga harus jelas. Artinya kan ada roadmap-nya lah gitu kan urusan itu. Ya makanya mungkin ya orang kemudian jadi kebingungan juga gitu kan. Ya akhirnya melihat posisi pada sampai hari ini. Saya khawatir gitu kan ya semakin lama lebih bias gitu ya. Tidak jelas. Ya akhirnya ya sama aja. Adanya dan tidak adanya pimpinan kan. Autopilot. Betul. Pemerintahan autopilot. Ya. Ada tidak ada wali kota. Ya wujuduhu adamihi kan itu. Ayana sabaja ngaweuna we. Karena di kelurahan biasa seperti itu, di rumah sakit biasa seperti itu. Karena rutinitas ya. Kalau dan itu bisa berjalan kalau memang sesungguhnya ya secara prinsip tidak ada problem. Ya maka reguler aja kan. Oke. Yang dilakukan. Sekarang muncul banyak
problem malah yang Iya. didengar itu 100 hari ini. Bukan berita apa yang akan dilakukan oleh 100 hari, dan ini saya sudah capai selama 100 hari ini. Saya yakin wali kota Piman itu nggak bakalan berani tuh. Ketika pas 100 hari bakal nyebut saya sukses sudah melaksanakan 4 prioritas itu. Oh iya. Saya yakin itu. Itu hanya ini aja mungkin ya. Ada sekuartawan mungkin ditanya apa 100 hari itu. Yes. Iya. Lalu saya dengar banyak problem di dalam. Ya, termasuk juga kalau melihat ya entahlah persoalan chemistry ataupun kekompakan ya di dalam. Dan kalau melihat dari problem itunya memang dibutuhkan pimpinan yang kuat sebetulnya. Ya, karena birokrasi di kita ini Kalau makhluk dengan aneh. betul, kalau Mohon maaf, dengan saya harus jujur. Ya, dia bisa melawan wali kotanya ketika wali kotanya ini dengan berlindung di balik aturan biasanya. Karena kekakuan mereka dalam berpikir dan bekerja. Sehingga lila gitu kan. Jadi kepemimpinan dengan pola laissez-faire itu kan ketika tingkat partisipasi silakanlah kan itu. Ketika sudah normal baik-baik saja kan itu ya. Dan sekarang itu kalau melihat dari problem yang ada itu kan dibutuhkannya memang pimpinan yang begitu kuat, struggle ya, powerful kan itu ya. Karena memang kalau secara objektif juga kan itu banyak yang ya tidak kompeten juga. Ya, dari perangkat daerah. Ya jujur-jujuran iya. Ya, akhirnya kan dari aspek policy, kebijakan, karena itu kan butuh kapasitas. Kemudian juga dari perangkat lebih teknis di bawahnya juga kan butuh yang memang yang berkapasitas. Ya makanya tadi itu ya skeptis, kemudian keraguan ini semakin besar gitu kan. Ya mau program sebaik apapun gitu kan, kalau tingkat ya sumber dayanya seperti ini juga repot juga. Ya, termasuk juga dengan problem-problem sekarang dengan anggaran yang sangat terbatas. Ya, dibutuhkan kan mereka yang lebih kreatif. Ya kan sekarang saya dengar malah ada rebutan-rebutan. Ya, rebutan proyek gitu ya, padahal proyeknya nggak ada. Rebutan kue gitu ya. Ada tim sukses, ada apa namanya, ada pendukung yang itu juga proses penyikapan itu walaupun di berita itu kan banyak berita di media-media mainstream kan ya, tapi persoalan penyikapannya juga ya nggak nampak juga. Tapi kita nggak ngangkat yang kayak gituan kan. Ya perdebatan itu. Betul. Perdebatan kemarin ada apa namanya Egi ya. Saya bingung ini teh Egi teh naon. Oh ternyata 3 orang katanya ya yang sudah ngapling project di dinas-dinas. Kalau kita melihatnya bukan dari lebih teknis proyeknya gitu kan, ya. Tapi maksudnya tingkat sikap otonomnya pimpinan. Ya pimpinan tetap harus otonom meskipun ada pendukung. Betul. Harus tertib. Benar. Persoalan proyek mau dikerjakan oleh siapa kan silakan saja, itu mah. Benar. Yang penting kompeten. Jangan gitu sampai kemudian apa benar enggak itu kan sangat dipengaruhi oleh orang-orang tertentu misalkan itu. Nah ini bahaya juga nih. Ya saya khawatirnya jadi tidak otonom. Ya, kemudian juga itu kalau isu-isu yang menurut saya kan biasalah kan, tapi pada hari ini luar biasa ya, banyak hal yang sampai hal tek-tek bengek gitu ya. Ada isu, ada Ibu Suri segala kan itu. Ada Ibu Suri ya. Di lingkungan emaknya Piman ikut cawe-cawe sampai menentukan apapun, tapi nggak tahu lah gitu kan, hanya itu isu-isu itu kan. Tapi kayaknya kan isu seperti itu kalau nggak ada trigger, nggak ada ini nggak bakalan muncul. Biarkan Pak Wali Kotanya otonom dan independen untuk memikirkan masyarakat. Ya mudah-mudahan isu itu juga isu yang nggak benar kan itu ya. Tapi kalau sampai benar, aduh repot juga. Repot nih. Dan apa ya, geuleuh lah gitu mendengarnya.
Ya maksud saya itu kalau terjadi kan sudah mendowngrade pimpinan. Ya kan ini sudah terjadi kan isu-isu Betul, yang isu-isu terjadi. Betul, Egy, Ibu Suri, isu penguasaan orang-orang timnya untuk memasuki area-area kelurahan itu. apa namanya? Ya, kayak pendamping dana kelurahan gitu. Terus isu Al-Madinah katanya ya. Betul. Orang yang inkompeten dipaksakan untuk jadi direktur atau apalah, nggak tahu lah ya. Ini kan yang muncul narasi seperti itu, bukan narasi pembangunan. Benar. Seperti halnya di periode-periode yang lalu ketika wali kotanya menang, wah disambut dengan gembira gitu ya, antusias sekali dan pemimpinnya berbicara tegas gitu ya. Para terdahulu itu ya, para wali kota itu tegas, kita ini mau apa, mau kemana. Bahkan ada hal-hal yang begitu sangat teknis dan itu bisa dilakukan. Misalnya kan ada beberapa bagian warga misalnya kan itu kumaha poe di dia kan itu. Sekelas PJU saja yang tidak nyala gitu. Sampai ke ya itu daerah-daerah pusat-pusat kota gitu kan. Ya adalah itu kan warga yang ngomong gitu kan di ruang-ruang publik kan itu. Tapi sampai hari ini kayaknya begitu sangat sulit kayak gitu. Ya. Kan gitu ya. Sementara isu-isu yang luar biasa yang tadi itu. Saya khawatir juga gitu kan. Jadi terdowngrade gitu ya. Pimpinan kalau toh kemudian nanti yang dikhawatirkan legitimasinya juga hilang. Ya makanya dibutuhkan beliau ini lebih otonom lah kan itu ya. Untuk menentukan itu. Karena kalau melihat dari visi misinya luar biasa sebetulnya. Ya kalau itu kan yang bikin siapa visi misi. Ya kan kalau yang bikin siapa kan, tetapi itu kan ya artinya nanti jangan-jangan yang bantu bikinnya sendiri merasa kecewa. Betul. Nah kan kieu itu visi misi itu saya paham teh gitu kan. Kita kan kuduna kieu meureun kan ada orang yang memberitahu gitu ya. Oke Kang. Ini kita sudah dalam ke soal legitimasi ya. Ini ada asumsi dari saya. Saya kok jadi meragukan kompetensi. Jangan-jangan dia nggak paham masalah. Ya kalau melihat dari progres sampai hari ini kan itu ya. Artinya kan mana yang harus cepat dituntaskan, diselesaikan. Ya tentang problem-problem yang ada kan itu. Ya mungkin dianggap benar juga ketika orang mengasumsikan tidak kompeten. Contoh, dia di wali kota ini di medsosnya soal sampah lah ya. Benar. Ya kan nggak bisa masalah sampah ini dijadiin gimmick buat di medsos. Oh iya. Nggak bisa loh. Ini masalah serius soal pengelolaan dan sistem. Yang ya sengkarut lah. Terus juga itu kan baca-baca di medsosnya dia gitu. Ya, itu lihat aja komen-komennya. Negatif. Saya ya negatif. Saya begini, saya begitu khawatir ya. Artinya kan karena itu pimpinan saya warganya kan gitu. Ya iyalah, saya juga warga kota tuh Yang Kang. Maksudnya ketika itu di komentarnya itu kan terhadap pimpinan daerah gitu ya. Ya saya yakin juga mungkin pasti dibaca lah gitu. Karena kan faktor-faktor risiko itu ketika muncul di media-media sosial kayak gitu kan. Ya yang angkat sampah itu disadikin sama video Deddy Mulyadi itu ya. Ya. Angkat kusia cenah. Iya. Kan jadi blunder. Nah termasuk juga ini sebetulnya kan simpel gitu kan urusan-urusan itu walaupun problemnya banyak kan itu ya. Tapi semua kan diorientasikan ada mungkin 5 hal itu ya. Dari mulai input, output, outcome, benefit, impact kan itu ya sudah standar. Seorang pimpinan itu pasti ya ketika mau melahirkan sebuah kebijakan inputnya apa gitu. Input itu kan di dalamnya ada sumber daya manusianya. Di sana juga ada nilai uangnya misalkan itu. Di sana ada waktu kan. Berapa lama sih kan itu. Itu kan berbentuk
inputnya. Kemudian keluarannya, outputnya apa kan itu. Nah ini kan bagian untuk mengevaluasi termasuk juga rencana-rencana program yang disampaikan dari bawahan misalkan itu. Kemudian disesuaikan keluarnya apakah kemudian mengkontribusi terhadap ya RPJM seberapa persen sih? Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan daerah. Iya. Ya. Kemudian outcome hasilnya kan bisa ditanya ketika nyampaikan program ini hasilnya seperti apa? Kan itu ya. Iya. Karena bagaimanapun ya termasuk harus dikonfirmasi terhadap timnya, artinya pejabat-pejabat yang menyampaikan program itu kan itu. Dan itu oke lah, nanti publik wajar tahu kan itu. Kemudian hasilnya apa outcome-nya? Apalagi kalau ditanya lagi tentang benefitnya, manfaatnya apa? Ya, bisa saja kegiatan berhasil tapi nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya kan itu. Kegiatan outputnya benar, keluarannya kan itu. Ya. Hasilnya benar sudah dari kan itu, tapi ternyata benefitnya nggak ada. Ya. Dan itu kan salah satu syarat bagi seorang pimpinan gitu kan, bahwa semua harus ada kemanfaatannya, sepeser pun yang dikeluarkan gitu. Ya benar. Apalagi sudah menyasar pada personal impact. Terus dampaknya apa? Apakah masyarakat akan semakin sejahtera? Kan itu ya. Apakah kemudian ketika mau melakukan sesuatu itu kan, ya sebagian besar warga itu akan memanfaatkan dengan baik, atau seperti apa kan itu? Jadi sebenarnya simple dan itulah yang harus dikomunikasi. Apalagi mau masuk misalnya dalam 100 hari dia kan itu, minimal terkomunikasikan itu. Ada beberapa hal yang disasar. Kalau yang dirubah dari aspek itunya misalnya, ya itu juga akan lebih memberikan optimisme nantinya kan itu terhadap warganya. Kan itu ya. Nah, hal-hal itu yang memang harus dikelola dengan baik. Ya. Yang tadi disampaikan itu kan berkaitan dengan efektivitas program terhadap problem-problem yang menuntaskan problem-problem yang ada. Yang dikhawatirkan itu tidak paham, tidak tahu problemnya itu. Ya, jangan-jangan nggak tadi yang saya omongin. Jangan-jangan masalah nawai itu paham gitu. Ya. Sehingga berpikir apa bingung. Betul. Oke Kang, dengan situasi ini jelas masyarakatlah yang paling dirugikan. Gitu ya. Saya punya pengalaman ketika pilkada Pak Budi dan Pak Sarip ya. Saya ngedukung Pak Sarip Pak Kang dan kalah. Lalu muncullah Pak Budi gitu ya. Dia ngomong kemana-mana infrastruktur, terus masyarakat madani gitu ya. Ide Akang saya tahu. Lalu 100 hari itu taman di Jalan Hajat ini langsung rapi. Benar. Rapi gitu. Wah, masyarakat kan ada bukti lah gitu kan. Ada kegembiraan. Oh benar, Pak Budi benar-benar melakukan langkah. Dan saya melihat 100 hari ini yang secara tangible bisa saya lihat dengan mata masyarakat rasakan. Apa sih perubahannya sekarang dengan wali kota yang baru ini? Tidak ada sesederhana itu. Mungkin saya dan masyarakat awam berpikir tidak sampai ke sana. Ketika pemimpinnya miskin dengan narasi dan tidak pandai mengkomunikasikan apa yang mau dicapai, sibuk selfie gitu ya, dengan TikToknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan kesini, bukan itu sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat, tapi langkah-langkah yang nyata tentunya. Ini situasi yang patut diwajarkan lah kalau Akang bersikap skeptis, saya pun bersikap skeptis. Sebagian mungkin masyarakat yang lain bersikap skeptis. Dalam situasi ini siapa yang diuntungkan? Siapa yang bermain? Ya itulah yang dikhawatirkan gitu ya. Itulah yang mengambil manfaat itu. Artinya kan ketika dilepas kontrolnya juga nggak jelas kan gitu ya. Ya itulah yang memang punya niatan-niatan yang tidak baik ya, baik di lingkungan birokrasi kan gitu ya. Oh, birokrat ada yang diuntungkan dengan situasi seperti itu kan. Karena memang
seremonial ya, wali kotanya Betul, suka cukuplah seremonial kan itu ya. Padahal ada beberapa yang lebih substantif gitu kan. Ya, termasuk juga dalam rangka untuk mengoptimalkan proses layanan kan itu ya. Iya, iya. Ya, artinya kemudian juga tidak terjangkau lebih krusial. Apalagi yang tadi 5 hal itu. Ya. Tapi kalau diuji saja gitu kan tentang input, output kan itu semuanya wajar kan. Kalau kemudian pimpinan daerah terhadap bawahannya kan itu. Program apa ini kan itu. Ya, ditanya dari sampai tingkat impact-nya kan itu. Ya, seperti apa. Nah, itulah saya yakin juga dengan carut marut seperti itu kan pasti ada yang diuntungkan itu. Ya, terutama bagi para pelaku yang memang ya melihat kelengahan itu. Beda kan kalau dengan pimpinan yang begitu detail, khawatir dia kan akan terpantau. Kan itu ya. Sementara yang yang bertanggung jawab gitu ya, termasuk juga dengan opini-opini yang lainnya tetap kan di level pimpinan. Lalu DPRD gimana? Ya termasuk bisa enjoy saja kan kayak seperti itu. Yang saya dengar tuh kritis tuh dari PKB ya. Kedengaran kritis tuh dari partai apa lagi ya? Tapi sebagian enggak. Dan nah termasuk saya juga gitu ya melihat dari aspek itu ya sebaiknya juga teman-teman di Dewan mengingatkan itu tentang isu-isu yang ini kan. Ya minimal untuk dikonfirmasi lah kan itu ya. Jangan sampai itu ada aspek delegitimasi terhadap pimpinan kan itu. Ya. Saya pernah nanya ke salah satu sahabat saya lah ya, pimpinan DPR. Salah satu gimana ini? Kemarin aya cenah ngumpul di balai kota. Terus kumaha hasilnya? Teuing da teu jelas. Nah itu. Aduh, ini pembicaraan yang sangat kritis sekali sebenarnya ya, kalau diterjemahkan dengan ini. Lalu siapa lagi yang diuntungkan dengan ini? Ya apa ya gitu. Artinya karena di luar ekspektasi ya terjadi seperti ini sebetulnya. Ya, apalagi dengan jargonnya yang luar biasa, maksud saya kan itu ya mungkin ada harapan baru yang luar biasa juga, ada loncatan-loncatan. Tasik maju ya? Apa? Tasik maju, pemimpin baru, Tasik maju. Ya, kemudian juga dari asas sustainabilitas, keberlangsungan, keberlanjutan kan itu terus apa lagi kan itu ya. Dan itu sebenarnya disyaratkan juga di RPJM. Ya, nah hal itu kayaknya juga akan lebih repot ya, ini sudah jadi bom waktu saya. Terus yang kalau dilihat dari siapa yang diuntungkan, siapa lagi kan itu ya? Ya adalah, pasti ada yang diuntungkan dengan situasi seperti ini. Ya mesti, gitu. Pasti. Ya, karena apa namanya bakal mengkristalkan lah kepentingan-kepentingan ini. Dan kita khawatir ketika pemimpinnya lemah, ya lemah dalam berbagai hal ya, dalam narasi, dalam membawa tujuan, dalam mengkomunikasikan, dalam berbagai hal. Lemah jadinya ini jadi tanda kutip ya, mungkin bahasa saya terlalu kasar ya. Ini jadi boneka banyak orang. Dan dengan seperti ini maka masyarakat akan menjadi korban yang sangat dirugikan. Dan para elit yang ya makanya tadi isu tentang dia harus lebih otonom, artinya kan itu ya. Karena memang ya sudah menjadi rahasia publik kan. Ya, soalnya ada di bawah bayang-bayang ini kan. Kan nggak bagus juga kan itu ya. Bayang-bayang emakna, bayang-bayang emangna gitu. Ya kayak seperti itu kan. Bayang-bayang uakna. Gitu. Oke, nggak usah dilanjut, nanti kita diserang sama-sama. Enggak, karena kita ini sebetulnya kita konsen ya, artinya untuk memperbaiki ini ya, artinya bukan justru karena saking kita berharap itu karena ya dia sangat legitimate sebetulnya kan itu. Iyalah, dia kan masih muda, harusnya lebih struggle lebih.
lebih greget gitu ya ketimbang yang zaman old lah ya. Iya. Pikiran masa lalu gitu ya. Oke, Iya. terima kasih Kang Janjan, dan mudah-mudahan kritik ini bisa tertular ke para politisi dan teman-teman pegiat pemerhati yang lain supaya semuanya bersuara. Kita tidak bisa membiarkan tentunya kondisi seperti ini. Seperti kondisi yang skeptis. Skeptis itu artinya sebuah situasi di mana semua orang merasa hopeless, tidak memiliki harapan. Kalau sudah tidak ada orang tidak memiliki harapan, ya jangankan berpikir untuk maju gitu ya. Maka orang bakal berdiam diri. Ya itulah yang takut terbunuh tingkat partisipasi. Ya, Itu akan ngefek besar banget itu ya. Karena kalau sudah tidak ada harapan, seolah tidak ada manfaat. Yang dikhawatirkan itu sebetulnya. Ya kita karena saking sayangnya terhadap pimpinan daerah, maka ketika berbicara hal seperti ini. ya karena kita sayang, kita akan kritisi terus dengan kritik yang objektif tentunya, Ya, tanpa dan konstruktif juga. Apakah supaya publik juga memahami berbagai macam cara pandang dari masing-masing orang yang memiliki pendapat tentunya. Ya. Ketemu lagi di Perspektif di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.